Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dori M. Panjaitan. Di video ini saya akan membahas beberapa kearifan lokal di Sumatera Utara, yaitu yang ada di daerah sekitaran Danau Toba. Saya akan membahas kearifan lokal suku Batak yang sampai saat ini masih dapat kita jumpai. Yang pertama, saya akan membahas bentuk rumah adat suku Batak yang khas akan ukiran Gorga. Rumah adat suku Batak atau yang disebut dengan rumah bolon atau jabu bolon. Rumah bolon ini berbentuk rumah panggung yang terdiri atas dua bangunan utama. Yang pertama disebut dengan rumah atau bangunan tempat tinggal, yang kedua adalah sopo atau biasanya dijadikan sebagai lumbung padi, dan bangunan bagian paling bawah biasanya dijadikan sebagai tempat ternak seperti sapi atau kerbau. Kita dapat melihat seperti gambar ini. Jadi bagian bawahnya itu biasanya dibuat sebagai tempat ternak, terus bagian paling tengah sebagai tempat tinggal, dan di dalam ini sebenarnya ada bangunan di atasnya, yaitu yang biasa dibuat sebagai tempat lumbung padi. Rumah adat Batak ini menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Batu yang digunakan di bagian dasarnya disebut dengan batu ojahan. Atap rumah bolon ini terbuat dari ijuk dan daun rumbia. Ijuk dan daun rumbia ini adalah bahan alami yang banyak ditemukan di daerah Sumatera. Namun seiring perkembangan zaman, rumah bolon atapnya tidak terbuat lagi dari ijuk dan daun rumbia, karena ijuk dan daun rumbia tidak sebanyak dulu lagi. Jadi sekarang itu rumah bolon sudah banyak yang mempunyai atap sejenis seng. Akan tetapi kita masih dapat melihat beberapa rumah bolon yang atapnya itu terbuat dari ijuk dan daun rumbia. Kita dapat melihat seperti gambar ini. Jadi ini rumah bolon yang terbuat yang atapnya terbuat dari ijuk, yang ini yang terbuat dari daun rumbia, dan yang ini yang sudah mengikuti zaman yang atapnya terbuat dari seng. Rumah bolon ini mempunyai ciri khas lainnya, yaitu seni ukuran Gorga. Seni ukuran Gorga biasanya terdapat pada dinding eksterior yang terdapat di bagian depan, di bagian belakang, dan sisi samping rumah bolon ini. Kita dapat melihat gambar ini. Jadi ini di bagian eksteriornya, di dinding rumah bolon ini biasanya dibuat ukiran Gorga. Selain ukiran Gorga, terdapat juga ukiran-ukiran yang lain yang berbentuk seperti cicak, kerbau, dan ular. Baiklah, saya akan membahas yang bagian kedua, yaitu tentang pertunjukan khas tarian adat Batak, yaitu tortor. Hampir setiap acara suku Batak menampilkan tortor, seperti upacara pernikahan, pemakaman, acara festival, dan lain-lainnya. Tortor bukanlah hanya sebatas tarian semata dengan gerakan yang indah dan ekspresi, namun tortor digunakan sebagai sarana penyampaian batin, baik kepada roh-roh leluhur maupun kepada orang-orang yang dihormati, yaitu tamu-tamu, dan disampaikan dalam bentuk tarian untuk menunjukkan rasa hormat. Jadi ada beberapa jenis tortor yang terkenal di suku Batak. Saya akan membahas beberapanya saja. Sebenarnya tortor ini banyak jenisnya. Saya akan membahas yang pertama, tortor somba. Tortor somba ditampilkan untuk manombah atau sujud sungkem somba, yang diperagakan saat adanya sesepuh atau kepala suku yang hendak dinobatkan, misalnya menyambut raja, menyambut tamu, atau menyambut presiden gitu. Pertunjukan tortor somba biasanya diiringi dengan gendang, dalam bahasa Batak gondang. Tarian ini memiliki makna sebagai penghormatan bagi tamu maupun rombongannya, karena tamu adalah raja.
Yang kedua, tortor pangurasan. Upacara pangurasan artinya adalah tradisi ritual dalam adat Batak untuk membersihkan diri atau semacam mensucikan dari pengaruh-pengaruh jahat di sekitar agar semua lancar. Secara harafiah bisa juga disebut doa kepada Yang Maha Kuasa agar prosesi dilancarkan dan diberkati. Yang ketiga ada yang namanya tortor tunggal penaluan, adalah tari tortor yang sangat sakral bagi orang Batak karena tortor ini menjadi mediasi manusia dengan Mula Jalina Bolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Tortor tunggal penaluan dilaksanakan seorang dukun atau Datu Bolon atas perintah sang raja dengan tujuan untuk menolak bala, meminta atau menolak hujan, membentuk kampung. Pada zaman dahulu tortor ini biasanya juga dilaksanakan untuk mengambil keputusan untuk berperang. Yang keempat ada yang namanya tortor Sipitusawan. Tortor Sipitusawan menceritakan ketika Mula Jalina Bolon atau Tuhan Yang Maha Kuasa pertama kali menurunkan orang Batak di Pusuk Buhit. Pusuk Buhit itu ya di daerah Samosir ya, dan kembali menurunkan 7 bidadari di Pusuk Buhit sambil menari dengan 7 cawan yang berisi air dari 7 sumber mata air dan diperas dengan jeruk purut yang bertujuan untuk membersihkan manusia yang sudah berbuat dosa agar hidup damai, rukun, dan saling menghormati. Kita dapat melihat gambar ini, jadi dia menari sambil di tangannya, kepala, pundak ada sawan atau bahasa Indonesianya cawan. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya tarian atau tortor Sigale-gale. Tortor Sigale-gale ini khasnya di daerah kawasan Toba. Jadi patung Sigale-gale yang bisa menari atau menortor merupakan nama sebuah patung kayu yang berfungsi sebagai pengganti anak raja yang telah meninggal. Jadi patung ini diciptakan untuk menghibur raja dan ia bisa menari digerakkan oleh manusia. Konon katanya kalau patung ini bisa bergerak sendiri kalau ada yang memanggil rohnya begitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih semuanya telah mendengarkan saya hingga akhir. Itulah beberapa kearifan lokal yang bisa saya sampaikan yang ada di Sumatera Utara, yaitu kearifan lokal suku Batak.